الهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Amma ba'd. Bapak-bapak hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya, juga nikmat yang tak terhingga kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita diberikan kesehatan, nikmat juga kita diberikan waktu, umur panjang, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mengisinya dengan amal soleh. Semoga saja rangkaian ibadah kita pada pekan yang lalu, pada Jumat yang lalu, sampai Jumat ini, di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang terbaik. Hal itu semoga sebagai bentuk dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia menjalankan risalah kenabian dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita senantiasa memohon kepada Allah diberikan kekuatan, kemampuan, juga kesabaran agar kita dapat mengikuti apa yang dicontohkan oleh beliau untuk dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan ketaatan kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kita yang berakhir nanti diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami dari Tamir Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat pada siang hari ini. Yang pertama, kami sudah menghimbau kepada jemaah yang telah hadir, silakan untuk mengisi saf-saf terlebih dahulu, agar saudara kita yang datang kemudian bisa lebih mudah memasuki masjid ini dan tidak melangkahi daripada bahu-bahu bapak-bapak sekalian. Yang kedua, kami juga menghimbau kepada jamaah yang membawa alat komunikasi, handphone dan sejenisnya, silakan lebih silentkan dulu atau mungkin dinonaktifkan dulu lebih baik, agar kita bisa mulai fokus untuk mengikuti rangkaian ibadah pada Jumat hari ini. Dan juga kita tidak menginginkan handphone tersebut nanti mengganggu pada saat pelaksanaan khotib penyampaian khutbahnya maupun pada saat sholat Jumat berlangsung. Terima kasih jemaah sekalian atas perhatiannya. Yang kedua yang ingin kami sampaikan mengenai petugas Jumat pada siang hari ini, Jumat tanggal 13 Maret 2026, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1447 Hijriah. Insya Allah yang bertugas sebagai berikut. Untuk khotib, insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Subhanallah. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Untuk imam akan dipimpin oleh Ustaz Salman. Untuk muazin insya Allah akan dikumandangkan oleh Ustaz Maulana. Waktu zuhur pukul 12:07 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya yang kami sampaikan juga mengenai laporan kas Masjid Al-Ikhlas sebagai berikut. Sadokas pertanggal 28 Februari 2026 sebesar Rp3.070.511.
Adapun penerimaan untuk promo Jumat pada tanggal 6 Maret 2026 sebesar Rp2.361.000. Penerimaan dari promo subuh dari tanggal 1 sampai tanggal 6 Maret sebesar Rp6.509.000. Penerimaan dari promo maghrib selama satu pekan sebesar Rp834.000. Total penerimaan selama satu pekan sebesar Rp9.704.000. Adapun untuk pengeluaran bidang operasional sebesar Rp8.605.000, yaitu pembayaran untuk keperluan karyawan, imam, dan juga security. Selanjutnya yang kami sampaikan pengeluaran bidang dakwah peribadatan, pengeluaran sebesar Rp2.040.000, yaitu untuk keperluan kegiatan kajian ahad subuh dan juga kegiatan ibadah Jumat. Total pengeluaran sebesar Rp10.645.000. Masih tersisa saldo sebesar Rp2.129.511. Jemaah sekalian, maklumat selanjutnya yaitu untuk kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas di bulan Ramadan ini telah berlangsung kegiatan Qiyamul Ramadan di Masjid Al-Ikhlas dimulai pukul jam 12 sampai dengan menjelang sahur. Jadi kepada jemaah sekalian yang akan ikut menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir ini, silakan untuk datang saja langsung ke Masjid Al-Ikhlas. Insyaallah untuk keperluan sahurnya akan disiapkan oleh panitia Ramadan. Kemudian dari panitia Ramadan juga insyaallah pada dalam waktu dekat ini akan memberikan sembako murah yang insyaallah program sembako murah ini untuk kaum duafa dan tim-tim kebersihan, keamanan, dan lain sebagainya. Insyaallah akan dilaksanakan pada hari Sabtu besok, tanggal 14 Maret 2026. Selanjutnya untuk kegiatan kajian ahad subuh, insyaallah pada pekan besok, tanggal 15 Maret, yang akan menyampaikan materinya yaitu Bapak Ustadz Toto Haryanto. Kajiannya tematik, jamaah juga bisa mengikutinya pada sholat subuh. Demikian jemaah sekalian beberapa maklumat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kami juga mewakili panitia Ramadan mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari jamaah sekalian dalam mensupport kegiatan di masjid ini, baik secara material maupun non material, sehingga bisa berjalan dengan baik semua kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas. Terakhir jamaah sekalian, mari kita sama membacakan surah Al-Fatihah sekaligus memohon doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua, diberikan kesehatan, keberkahan, kemurahan rezeki, dan juga kesehatan yang paripurna. Kita bisa mengisinya sampai akhir bulan Ramadan ini, dan juga kita memohon kepada Allah, semoga saudara kita yang satu terbaring sakit, semoga Allah cabut penyakitnya dan Allah berikan kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit lainnya. Begitu, mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa mengijabah doa kita. Allahumma qul Al-Fatihah.
Amin amin amin. Jamaah sekalian, mohon maaf ada yang terlupakan bahwasanya panitia Ramadan juga khususnya bidang zakat, infak dan sedekah telah membuka counter di depan masjid ini. Jadi sudah bisa jamaah yang akan menyalurkan zakat fitrahnya atau zakat malnya, silakan bisa dilakukan di Masjid Al-Ikhlas ini. Waktunya mulai pukul 8 sampai dengan menjelang berbuka puasa, kemudian dilanjutkan pada tarawih juga sampai jam 10 malam. Itu sebagai informasi terakhir. Demikian jemaah sekalian, semoga bermanfaat informasi ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian mahkamah ini. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik. 3 menit lagi, Ustaz. Jadi kalau ada di pasar 2, yang satu ini mau kita buat gitu. Oh iya betul. Jadi dia melihat kelihatan. Iya iya betul. Kalau yang di depan pasang, nanti udah jalan juga. Saya lupa muter, saya langsung nggak lupa saya lupa. Kalau nggak ini terakhir kan kalau bisa Ramadan kan, biar pahalanya nambah. Amin. Oh ya siap siap. Udah ya? Udah nih. Belum masuk. Satu menit lagi. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa kataba alaina siyama fiha la'allana nattaquna ila Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa innama kullu ya'malu ala syakilati wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari ke-23 bulan Ramadan ini versi pemerintah Republik Indonesia atau hari ke-24 versi pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Saya nggak mau jadikan ini versi NU dan versi Muhammadiyah ya. Supaya karena biar pemerintah saja yang menetapkan. Hadirin yang dirahmati Allah, sudahkah di hari ke-23 atau hari ke-24 ini kita mendapat apa yang dijanjikan Allah ketika Allah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ini, yang tujuannya adalah semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita menjadi semakin dekat dengan ketakwaan itu. Karena sesungguhnya Ramadan ini bulan yang luar biasa. Karena di bulan Ramadan inilah Al-Quran Allah turunkan. Karena di bulan suci Ramadan inilah Al-Quran Allah turunkan. Karena itu Allah perintahkan kita berpuasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan ini. Dan Allah menjanjikan kepada kita, kita akan meraih derajat takwa. Orang-orang yang bertakwa, dia tidak akan lagi merasakan ujian hidupnya sebagai sebuah kesulitan. Karena Allah jadikan semua persoalannya dirasakan mudah.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa tidak akan stres dengan segala permasalahan kehidupannya, karena semua permasalahannya Allah berikan jalan keluar baginya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa bahkan tidak lagi khawatir dengan kehidupan dunianya, karena wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atih. Orang yang bertakwa dihapus baginya dosa-dosanya, wa yu'zim lahu ajra, dan balasannya dilipat gandakan. Semoga kita dengan berakhirnya Ramadan dalam 5-6 hari ke depan, Allah izinkan meraih derajat takwa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berhasil meraih derajat takwa, maka kita akan merasakan kehidupan ini menjadi layaknya surga. Apapun takdir yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita ini, apapun yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita ini. Namun ketika kita tidak berhasil meraih derajat takwa, hidup ini akan menjadi neraka. Apapun yang Allah takdirkan buat kita, karena Allah menyatakan, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan kehidupan dan kematian buat kita hanyalah untuk menguji kita. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kita yang terbaik amalnya? Yang kaya sesungguhnya sedang diuji. Apakah kekayaannya membuat dia menjadi meraih derajat takwa? Yang fakir sesungguhnya ia sedang diuji. Apakah kefakirannya akan membawa kepada kekufuran, atau sebaliknya kekafirannya akan membuatnya meraih derajat takwa? Yang rekeningnya banyak angkanya, sesungguhnya ia sedang diuji. Apakah ia akan menjadi orang yang dermawan atau orang yang sombong? Yang sehat, badannya kuat, sesungguhnya ia sedang diuji. Maaf, bahkan yang rajin ke masjid, bahkan yang rajin tilawah Quran, ia sedang diuji. Apakah ibadahnya itu membuat ia sombong? Apakah ibadahnya itu membuat ia mirip dengan Azazil yang kita kenal dengan namanya setelah putus asa dari rahmat Allah? Ablasa, iblis, nama aslinya Azazil. Ia adalah makhluk yang sangat kuat, tak? Ketakwaannya awalnya, sangat rajin ibadahnya awalnya. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang rajin beribadah, yang semalam kita anggap malam ke-23, yang nanti malam kita anggap malam ke-25. Karena semalam itu malam ke-23 versi pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun malam ke-24 versi Kerajaan Saudi Arabia. Nanti malam ke-24 versi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan nanti malam ke-25. Semoga semalam dan nanti malam kita baca Al-Quran, meneteskan air mata. Bukan kesombongan yang hadir di dada kita, bukan kesombongan. Apapun kehidupan kita, kullu ya'malu ala syakilatih wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Dalam sebuah riwayat, seorang masuk ke dalam masjid dan Nabi mengatakan akan masuk seorang penghuni neraka jahanam. Dan sahabat kebingungan, karena orang yang masuk adalah pejuang yang sangat gigih berjuang di medan perang. Di lain kesempatan Rasul mengatakan akan masuk seorang penghuni surga. Namun sahabat memperhatikan amalnya biasa-biasa saja. Yang amalnya biasa-biasa saja, jangan sombong. Karena yang berjuang di jalan Allah sekuat tenaga pun tidak bisa sombong.
apalagi yang amalnya biasa-biasa saja. Dan kita tidak bisa menilai orang dari kulit luarnya. Bahkan yang hari ini mungkin tidak pernah ke masjid, jangan pernah yang setiap hari ke masjid, yang setiap hari sholat berjamaah, meremehkan orang lain. Jika Allah murka, Allah cabut hidayah dari kita. Na'udzubillahi min zalik. Dan jika Allah berkehendak, Allah beri preman itu hidayah seperti layaknya hidayah Allah berikan kepada Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad, raja rampok, pembunuh yang sangat ditakuti itu. Tiba-tiba masyarakat tak berani sholat subuh di masjid karena diumumkan ada Fudail bin Iyad di dalam masjid. Hampir saja sholat subuh kesiangan. Sampai seseorang memberanikan diri, "Ya Fudail, apa yang kamu lakukan di sini? Kau sudah banyak membunuh, kau sudah banyak merampok. Apakah kau juga akan menghalangi orang-orang menyembah Tuhannya?" Maka makin keraslah suara tangis Fudail. Semakin keras suara tangis Fudail. Dan orang pun heran, bagaimana Fudail yang garang itu bisa menangis. Sejak hari itu orang-orang bertakbir, Fudail taubat, Fudail taubat. Dan Fudail bin Iyad menjadi ulama besar yang menghafal Quran dan menghafal ribuan hadis, dan menjadi ulama besar yang sangat tawadhu dan qanaah di jalan Allah. Jangan pernah meremehkan orang lain. Kullu ya'malu ala syakilatih wa rabbukum huwa a'lamu biman huwa ahda sabila. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudahkah di 23 hari kita beribadah di bulan Ramadan ini derajat takwa menghampiri kita? Semakin kita takut kepada Allah, semakin kita takut kesombongan menyelinap dalam dada kita. Semakin kita banyak ibadah tapi membuat kita takut ibadah kita tidak diterima. Na'udzubillahi min zalik. Kadang-kadang orang yang terlalu yakin masuk surga justru orang yang ibadahnya amatlah sedikit. Dia hanya meyakini man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Insya Allah sabda Rasulullah tidak akan salah. Bisa jadi dia akan masuk surga, bisa jadi karena dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi wallahu alam kalau tidak juga. Kenapa? Karena orang Arab kalau sudah berkata qala, maka dia akan malu jika perbuatannya tidak sesuai dengan perkataannya. Itu orang Arab. Kala itu. Wallahu alam sekarang. Di zaman Nabi, kalau orang sudah berkata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia malu jika tidak membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia malu kalau menjadi orang-orang yang munafik. Namun hari ini banyak orang-orang munafik yang bangga dengan kemunafikannya. Wallahu a'lam. Tapi andai kata pun dia masuk surga, berapa puluh ribu tahun mereka harus mendekam di dalam neraka Jahannam. Kullu ya'malu ala syakilati. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari ke-23 ini layak buat kita mengkoreksi diri kita. Sudahkah hati kita dibersihkan oleh Ramadan? Sudahkah dosa-dosa kita dibakar oleh Ramadan? Sudahkah kita menjadi pribadi yang lebih tawadhu? Sudahkah kita menjadi pribadi yang lebih qanaah? Sudahkah kita menjadi pribadi yang lebih tawakal? Ya Rahman, andai Allah jadikan kita pribadi bertakwa, yang tawadhu, walaupun ganteng tapi tawadhu, walaupun kaya tapi tawadhu, walaupun berilmu tapi tawadhu, tidak sombong dengan kegantengannya, dengan kekayaannya, tidak sombong dengan ilmunya. Masya Allah, kebahagiaan dunia dan akhirat buat kita. Andai kita bisa qanaah, seberapapun sulitnya kehidupan kita, kita tetap merasa cukup. Seberapapun kadar wajah kita yang ala kadarnya ini, kita tetap merasa cukup. Maka hidup kita akan dipenuhi kebahagiaan. Jangan, tidak perlu menunggu surga. Dunia ini pun dengan tawadhu dan qanaah, kita akan merasa bahagia. Andai kita bisa bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi ketakutan kita. Bagaimana nanti, bagaimana esok, bulan depan makan apa, anak-anak sekolahnya bagaimana. Ya Rahman, betapa banyak contoh Allah berikan pada kita. Betapa banyak contoh Allah berikan pada kita. Bapaknya
cuma merebut masjid. Banggalah merebut masjid. Ibunya hanya seorang penjual sayur. Anaknya hari ini Pangdam 3 Siliwangi. Ya Rabbi, betapa banyak. Tawakal kepada Allah, lakukan ikhtiar terbaik dan serahkan hasilnya kepada Allah. Kita sering tidak tawakal, maka banyak kekhawatiran dalam kehidupan kita. Kita banyak khawatir karena kita mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Maka celakalah hidup kita ketika kita mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan sebagai seorang pengeluh dan pengkesah. Idza masyahu syarru jazua. Jika diberikan dia kesulitan, dia berkeluh kesah, dia tidak terima, dia tidak qanaah. Wa idza masyahul khairu manu'a. Sebaliknya ketika dia diberikan kebaikan, maka dia menjadi kikir, bakhil, tidak mau berbagi. Ya Rahman, andai kita bisa dipenuhi dengan ketakwaan di sisa 7 hari ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang bertakwa, ya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rasanya banyak kita benar, rasanya tidak mungkin kalau melihat kenyataan hari ini. Bangsa Indonesia akan memimpin dunia. Bangsa Indonesia akan memimpin negeri-negeri muslim, mempersatukannya dan kemudian memimpin dunia, menjadikan kembali dunia rahmatan lil alamin. Sama dengan rasanya tidak mungkin bagi sebagian orang. Mungkin sebagian diri kita, jika kita berharap 10-20 tahun lagi bisa punya rumah yang harga 500 miliar atau 3 triliun. Kalau mengandalkan Allah tidak ada yang tidak mungkin. Rumah kita 30 hektar. Di sana ada 30.000 santri gratis. Bukan tidak mungkin. Silahkan bermain. Ada di wilayah Ciseeng. Ya. Berapa? 30 hektar kalau nggak salah. Santrinya 30.000. Gratis. Dengan izin Allah. Jangan pernah mengandalkan kemampuan diri kita. Hanya tersisa 5, 6 atau 7 hari lagi di bulan suci Ramadan ini. Tidak ada yang tidak mungkin. Walaupun 23 hari kemarin mungkin kita lalai. Jika Allah berkehendak, malam nanti tiba-tiba kita baca Al-Quran. Tiba-tiba dada kita bergemuruh. Tiba-tiba mata kita tak bisa kita kendalikan. Air mata terus menetes. Dan setelah itu Allah berikan kepada kita pemberiannya yang diberikan kepada orang-orang soleh yang tak henti beribadah kepadanya. Wala yazaluna abdun yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba'u. Falamma uhibba'u kuntu basaruhul ladzi yubsiru bih wa yadahul ladzi yubtishu bih. Ada orang-orang yang beribadah kepada Allah, tidak berhenti dengan ibadah-ibadah sunnah terus dilakukan, sehingga akhirnya Allah mencintainya. Maka tatkala Allah sudah mencintainya, Allah mengatakan, jadilah aku matanya yang dengannya dia melihat, pendengarannya yang dengannya dia mendengar, tangannya yang dengannya dia berbuat. Semoga suatu hari nanti setidaknya negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang zuhud, yang bertakwa, yang Allah mendampingi dalam kepemimpinannya. Allah berikan penglihatannya seperti penglihatannya Umar bin Khattab, seperti penglihatannya Utsman bin Affan. Dia bisa memimpin negeri ini menjadi pemimpin dunia. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung khutbah kedua ini mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh hadirin. Upaya ikhtiar kita ini tidaklah berarti apa-apa. Namun ketika doa kita dikabulkan Allah, semoga Allah jadikan keturunan kita para penghafal Al-Quran. Semoga Allah jadikan keturunan kita tidak cuma menjadi orang-orang bertakwa, tapi Allah pilih keturunan kita menjadi pemimpin orang-orang bertakwa. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur mujahidina fi Iran. Allahumma ansur mujahidina fi Iraq. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Sawu sufakum, rapatkan dan luruskan suf. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Biayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukazzibin
ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Nama sama tanda tangannya Ustaz. Bilangnya siapa ya Ustaz tadi? Ustaz tahu nggak? Bilal. Bilalnya lupa. Oh, Ustaz Maulana Ustaz mana? di sana.